Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Syahrul Ramadan dengan NIM 32321107. Di sini akan menjelaskan animasi pada software Wonderware pada pelajaran SKADA dan DCS program studi teknik instrumentasi Politeknik Negeri Batam. Di sini yang akan dilakukan adalah bagaimana menggunakan Indosoft Web Studio Wonderware pada animation yang digunakan, yaitu comment, hyperlink, backdrop, dan lainnya. Yang pertama kita bisa buka projectnya animation, lalu kita bisa ke screen template. Nah, screen template ini bisa kita save as. Nah, save as di sini baru kita berikan nama screen animation. Kita save. Nah, sudah muncul di screen animation ini. Nah, sini mungkin nama template-nya bisa kita ganti jadi animation. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke komen yang pertama. Oke, komen di sini kita menggunakan button. Di sini saya akan buat contoh buttonnya dulu. Kita bisa isi teksnya, baru saya di sini akan ganti fontnya dulu. Saya buat template untuk buttonnya sendiri. Saya akan pakai warna biru. Oke. Di sini button yang pertama kita bisa tulis untuk komen pertama, yaitu NG, atau kita bisa buat di sini namanya +1. Lalu kita copy paste lagi. Di sini saya buat namanya +2. Kita bisa copy paste lagi untuk yang ketiga. Di sini kita buat nama buttonnya yaitu preset. Nah, selanjutnya kita gunakan rectangle. Nah, rectangle di sini untuk menampilkan hasil dari button-button yang sudah kita buat di sini. Nah, dan saya akan ubah juga color rectangle-nya. Kita bisa putih saja. Saya buat di sini dulu untuk template. Nah, rectangle di sini akan menampilkan dari hasil button-button di sini. Nah, button di sini kita bisa pakai dia komen. Nah, komen di sini kita bisa lihat di sini. Nah, animation yang pada Wonderware itu ada banyak. Nah, ada banyak. Nah, di sini kita bisa pakai komen, hyperlink, color, ada backdrop dan lain-lain. Nah, untuk button di sini kita akan menggunakan komen. Bisa klik dari animation ini ataupun dalam propertiesnya sini kita bisa klik komen di sini. Nah, komen yang kita gunakan di sini yaitu built-in language. Nah, tag yang kita pakai di sini itu kita bisa pakai yang integer. Nah, integer di sini kita pakai test integer di sini. Ekspresinya kita pakai test integer di sini, kita +1. Nah, selanjutnya untuk button di sini sama, kita bisa pakai comment dengan tagnya sama, test integer. Teks ekspresinya juga test integer, tapi kita buat di sini +2. Oke. Nah, sedangkan untuk yang di reset kita pakai comment dengan build language juga sama, teks ekspresinya yang test integer, lalu test integer di sini kita buat reset, berarti kita buat di sini sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini di rectangle ini akan menampilkan hasil dari test integer, tag integer tadi itu dengan cara di sini
tidak pakai komen, hanya di captionnya ini. Nah, captionnya di sini kita buat hasil ketik 2 kurung berawal. Dalam kurung berawal ini kita buat dia tagnya tadi test integer, lalu kita oke. Nah, hasil dari test integer itu akan nampil pada rectangle di sini. Itu untuk komen pertama. Juga ada button di sini itu akan masuk ke main screen atau open. Di sini kita bisa buat main screen. Nah, sama dia komen juga, tapi kita tidak pakai tag, langsung ke ekspresinya saja. Nah, ekspresinya di sini kita bisa buat open dalam kurung, stringnya kita sesuaikan dengan nama screen di sini. Kita akan mau masuk ke screen main. Screen main berarti ada di screen template. Nah, screen template. Oke. Selanjutnya itu ada button, kita gunakan hyperlink. Nah, button hyperlink di sini kita fungsikan untuk masuk ke linknya Politeknik Negeri Batam. Jadi kita buat di sini itu link Poli Batam. Sesuaikan buttonnya. Oke. Kita buat berbeda ya. Mungkin di sini area yang menggunakan komen. Mungkin di teksnya di sini bisa kita buat animation comment. Fontnya kita ganti dulu, menggunakan font boleh, buat dia 14 aja. Kita tahu kalau yang di sini tuh animation comment kita gunakan. Lalu di sini kita menggunakan animation berupa hyperlink. Nah, hyperlink di sini kita bisa masukkan linknya di sini. Contoh https://polibatam.ac.id. Sini kita bisa buat juga nama untuk animation di sini, itu animation hyperlink. Animation hyperlink. Nah, nanti kita sudah membuat untuk komen dan hyperlink. Kita coba play terlebih dahulu untuk memastikan fungsinya. Nah, di sini rectangle di sini kan menampilkan hasil dari button-button di sini. Button di sini artinya tambah 1, di sini tambah 2. Jadi hasil di sini akan selalu bertambah. Kalau kita klik tambah 1 akan selalu bertambah 1. Di sini akan tambah 2. Akan menjadi kelipatan 2. Nah, untuk resetnya itu bisa ke reset. Nah, link Polibatam kita coba animation hyperlinknya. Oke, masuk ke link Politeknik Negeri Batam. Nah, untuk comment screen ini kita caranya itu bisa ini nih, kita sudah save ya. Coba kita bisa running dari sini. Screen animation. Main screen ini akan menampilkan ke screen template tadi. Nah, jadi kita kalau kita tambahkan di sini terlebih dahulu button navigatornya untuk ke screen animation. Kita ubah namanya animation. Kita bisa save, close. Kita bisa close dulu. Nah, kita running secara full aplikasinya. Nah, kita masuk ke animasi. Kalau kita klik main screen sini akan balik ke
mainnya lagi, sama seperti menekan tombol main di sini. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke bar graph. Bar graph di sini menunjukkan hasil dari perhitungan di sini tadi ya. Kan muncul dari situ. Oke, kita buat di sebelahnya sini. Oke, mungkin animation yang hyperlink kita bisa tekan di bawah animation comment. Ambil animation, so kita buat animation bar graph dan terlihat di samping animation comment tadi, karena bar graph di sini akan menunjukkan hasil dari komen-komen button yang begini atau hasil dari tes integer ini, nilai integer di sini. Kita menggunakan rectangle. Kita bisa menggunakan rectangle. Nah, setelah dari rectangle ini bisa kita ubah juga, mungkin selera masing-masing ya. Saya buat dia warna merah untuk bordernya, terus backgroundnya saya buat warna putih untuk di animation sini, animation bar graph. Setelah itu kita gunakan bar graph. Nah, setelah di situ, kita bisa masukkan tag ekspresinya di sini, tes integer tadi. Maka bar graph di sini akan bergerak sesuai dengan nilai tes integer tadi di sini. Itu untuk animation bar graph. Selanjutnya ada animation color. Nah, coba dulu ya, kita tes running untuk yang bar graph terlebih dahulu. Nah, satu mungkin belum kelihatan. Nah, karena Pak sampai nilainya, untuknya tadi nilainya di 100, nilainya sampai 40, kita mau reset bisa reset, maka bar graph pun juga kan reset sesuai nilainya. Di sini kita bisa ubah colornya di sini ya, isi dalam bar graphnya itu warnanya apa, bisa diubah di sini. Kita buat dia warna kuning ya. Oke, selanjutnya ada animation color. Kita bisa buat di bawahnya bar graph animation color. Nah, animation color di sini menggunakan ini ellipse, baru kita menggunakan button juga. Oke, pertama kita ambil dulu ellipse, kita sesuaikan, kita bisa buat di sini. Nah, lalu kita menggunakan template button di sini. Di sini dia kita berikan nama on. Kemudian satu lagi kita berikan nama dia off. Nah, untuk color ini kita bisa menggunakan dia tipe datanya boolean ya. Kita bisa buat di sini ya. Di sini ellipse tadi kita berikan animation color. Untuk ekspresinya kita bisa pakai dia boolean. Pakai tes boolean di sini. Ketika nilainya 0 dia akan berwarna merah, nilai 1 akan berwarna hijau. Nah, untuk buat nilainya jadi 1 adalah dengan menekan button on. Nah, button on di sini kita bisa menggunakan comment. Nah, comment di sini kita bisa milih untuk tipenya yaitu set tag. Nah, tagnya kita set untuk boolean. Nah, ketika di set akan bernilai 1. Nah, selanjutnya untuk off, sama kita menggunakan comment. Tipenya kita menggunakan reset tag. Nah, reset tagnya itu akan mereset tag dari tes boolean tadi. Kita bisa pilih yang tes boolean. Oke, kita coba tes running. Nah, untuk animation color ini dalam kondisi reset, berarti dia off. Ketika kita on di sini akan meset tes boolean tadi, maka akan berwarna hijau. Untuk resetnya menggunakan button off.
untuk animation pada color seperti itu. Selanjutnya masih sama dengan pada color tapi menggunakan text integer ya. Oke, animation colornya berarti di sini ada, coba di tengah-tengah di sini, atau kita naikkan saja ke atas ini. Animation color yang menggunakan text boolean. Selanjutnya kita menggunakan yang text integer. Dia akan menyesuaikan dari text integer di sini. Kita bisa ngambil pada simbol. Nah, simbol kita menggunakan slider, boleh kita pakai slider 04. Kita klik di sini. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu menggunakan rectangle juga ya. Oke, menggunakan rectangle juga. Kita samakan menggunakan rectangle pada bar graph, tapi di sini jangan lupa fungsi bar graph-nya kita matikan. Kita menggunakan fungsi color atau animation color. Nah, kita bisa set nilainya, misalnya 0 itu warnanya merah, sampai di 50 dia warnanya kuning, sampai di 100 ini dia warna hijau. Oke. Jangan lupa masukkan ekspresinya. Di sini kita menggunakan integer, text integer. Sama pada slider kita masukkan juga tag name-nya text integer. Oke. Animation color. Oke, kita coba play. Kita run. Sini 0. Nah, kita bisa slide dari sini. Nilainya nyampe 50 akan berwarna kuning. Nah, nyampe nilainya di 100 akan berwarna hijau. Mengikuti dari bucket nih. Berarti kalau kita reset di sini, nilai text integer akan 0, maka di sini semua yang menggunakan text integer akan 0. Reset. Oke. Animation color sampai di situ. Selanjutnya kita bisa selanjutnya pakai ke visibility or position. Nah, untuk position di sini kita bisa buat di bawahnya aja. Ya, sebenarnya akan bersangkut paut juga pada ini ya, visibility or position. Nah, pertama kita akan menggunakan pada position. Nah, position di sini kita menggunakan pada rectangle di animation color. Namun di sini kita aktifkan untuk visibility or positionnya. Nah, dari visibility position ini kita bisa menggunakan untuk visibility itu di sini, dan untuk position itu ada di horizontal dan vertikal ini. Kita bisa masukkan ekspresinya berupa mungkin text integer. Vertikal dia akan bergerak dari kanan ke kiri, dari nilainya value-nya 0 sampai 100 gitu. Sama. Oke. Untuk animation position, jadi dia akan bergerak, rectangle ini akan bergerak dan warnanya akan sesuai dengan text integer atau animation pada color tadi. Nah, sini kalau kita letakkan dan bergerak. Nah, ini bergerak dari atas ke bawah. Kita bisa mungkin buatnya dia pada visibility positionnya center mungkin. Kita buat dia bergerak ke samping. Nah, di horizontal, di vertikalnya kita hapus. Coba kan.
kan muter dari kanan ke kiri. Nah itu untuk position. Selanjutnya untuk visibility kita akan menambahkan button ya. Button di sini mungkin kita bisa ambil button tadi. Pada visibility ini nama buttonnya itu open. Contoh kita mau buka open file atau apa, kita contohkan di sini open file saja. Open file. Nah, di sini contoh open filenya itu kita menggunakan sini kita bisa copy paste ellipse pada animation color. Kita buat 2. Untuk colornya mungkin sama kita buatnya. Kita hapus, kita nonaktifkan untuk animation pada colornya. Sini juga, tapi kita ubah di sini bordernya ke kita akan menggunakan yang visibility. Nah, di sini kita bisa buat ya menggunakan boolean. Kemudian di sini kalau merah itu nilainya 0, maka akan muncul. Sedangkan untuk yang hijau dia bernilai 1. Tes boolean sama dengan 1. Nah, untuk open file di sini kita bisa menggunakan komen. Lalu kita pakai tipenya yang toggle tag. Nah, toggle tag ini kan hanya satu button ya, jadi bisa on, bisa off, atau bisa set, bisa reset. Situ. Nah, tagnya di sini yaitu sama tes boolean tadi. Oke, nah, kita coba run untuk yang visibility. Nah, ini 0, dia akan buka yang merah. Kita coba open, nah, akan buka yang hijau. Nah, itu dia. Karena kita pakai tipe datanya boolean dan tagnya yang sama, maka di sini akan pengaruh juga pada animation colornya. Itu untuk animation visibility position. Selanjutnya kita bisa yang resize. Nah, animation resize di sini akan saya gabungkan dengan animation rotary. Di sini saya buat animation resize and rotary. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar terlebih dahulu dengan cara bisa link picture. Nah, kebetulan saya sudah save ya, jadi teman-teman bisa mungkin mencari gambarnya. Di sini posisikan termasuk di sini. Kita buat 2 gambar ya. Nah, sini saya langsung copy paste saja lah. Untuk gambar yang pertama kita menggunakan animasi resize. Resize di sini untuk height-nya sama. Kita menggunakan contoh integer saja ya. Integer dan gambarnya juga tes integer. Jadi ketika nilainya 0, maka ini akan tidak nampak sampai nilainya 100, dia akan hasilnya selesai ini. Nah, selanjutnya pada gambar kedua yang ini kita menggunakan animation rotation. Nah, ini sama, minimumnya 0 untuk range-nya, maksimumnya 100. Ini pada tes integer nanti. Sini tag rotation kita pakai tes integer. Nah, untuk rotation itu bisa pakai yang 0 sampai 360 derajat. Kita buatnya di sini reference center, jadi dia mutar di tengah saja. Oke, kita coba. Untuk animation resize dan rotary. Nah, karena nilai tes integernya itu 0, resize ini akan tidak nampak. Tapi kalau kita coba menggunakan di sini, slide di sini. Nah,
akan muncul sampai nilai status akan pada posisi yang kita set pada gambar tadi pertama. Nah, untuk yang rotari dia akan berputar. Nah, 0 itu di 100 itu di 360 derajat. Nilainya 0 itu juga di 0 derajat atau sampai 90 derajat gitu. Mungkin nilainya di 50, ini dia sekitar di 180 derajat. Nanti sekitar nilainya 25 itu dia bergerak 90 derajat. Oke. Untuk penggunaan animation pada aplikasi Microsoft Underwear seperti itu, kita bisa, kalau sudah kita save di sini, kita coba running aplikasinya secara keseluruhan. Nah, kalau masuk ke template, kita masuk ke bagian screen animation. Nah, di sini. Oh maaf, pada animation di sini kita lihat dulu untuk template yang sudah kita gunakan. Nah, save, kita running lagi. Kita masuk ke screen animation. Nilai di sini kalau nambah 1 itu akan masuk ke test integer, dan masuk ke animation bar graph juga dia bernilai integer. Masuk ada slider di sini juga bernilai integer, dan animation positionnya juga dia nilai integer ya. Dan juga animasi pada resize. Nah, semua yang menggunakan tag ekspresi yang sama, test integer akan bergerak. Nah, gitu. Untuk yang boolean itu bisa di sini on off pada animation color, pada ellipse di sini, dan juga pada animation visibility nanti. Ketika on, di sini akan menilai 1, maka menilai hijau off. Dan open file di sini kita gunakan test boolean juga ya. Nah, ketika dia toggle-nya off, akan nilainya 0 akan membuka file merah, dan nilai 1 akan membuka file hijau. Nah, untuk animation hyperlink tadi sama, akan masuk ke link yang sudah kita masukkan, akan masuk ke linknya Politek Negeri Batam. Baik, sekian untuk penjelasan animation pada aplikasi Microsoft SCADA Underwear. Saya Rizky Syahrul Ramadan. Terima kasih.